Dulu gue pikir ketika gue nonton film Dua Garis Biru, ceritanya akan selesai di situ. Yang mana Bima akan menjaga Adam dan Dara pergi ke Korea untuk mengejar mimpinya. Tapi ternyata enggak. Ada loh film lanjutannya yang pada video kali ini bakal gue bahas, yaitu Dua Hati Biru. Oke, balik lagi sama gue, Teja, dan kali ini gue bakal bahas salah satu film yang jujur gue agak bingung nyebutnya gimana ya, karena kalau misalnya dibilang sequel, film ini juga benar sequel. Tapi di sisi lain, menurut gue film ini juga bisa dibilang sebagai film standalone gitu. Jadi kayak film ini tuh bisa berdiri sendiri tanpa kayak lu harus nonton yang pertama. Tapi kalau lu mau tahu background karakternya, alangkah baiknya sih lu nonton yang pertama dulu, yaitu Dua Garis Biru. Jujur gue agak suka sama film kayak gini ya, jadi kayak sequel tapi bisa dirancang sebagai film standalone gitu. Jadi penonton nih punya pilihan untuk menonton yang pertama dulu atau mau langsung yang kedua juga bisa gitu. Film Dua Hati Biru ini berangkat dari kepulangan Dara atau ibunya Adam gitu kan. Dari Korea kembali ke Indonesia untuk tinggal bersama anaknya dan keluarganya gitu. Tapi jangan kaget karena di sini yang meranin Dara udah bukan Zara Adisti lagi, tapi Aisyah Nuradatau. Tadi kan gue udah bilang kalau pemeran Dara orangnya beda gitu. Tapi jangan kaget juga kalau ternyata performa Aisyah Nuradatau dalam film ini menurut gue sih cukup bagus ya. Ditambah Angga Yunanda juga yang masih bisa memegang karakter Bima gitu. Jadi kayak gue masih bisa melihat karakter Bima di Dua Garis Biru di film ini gitu. Masih bagus lah ya. Awalnya jujur gue ngerasa agak aneh aja gitu mengetahui berita bahwa pemeran Dara ini diganti ya. Yang tadinya Adisti Zara menjadi Aisyah Nuradatau. Tapi setelah gue nonton, jujur pergantian aktris ini jadi nggak terlalu masalah gitu. Malah at some point gue ngerasa ini sebuah upgrade sedikit gitu dari Adisti Zara. Ya gue suka kedua orang itu dalam memerankan Dara, tapi ya di film baru ini karakter Dara karena mungkin punya evolusi yang lebih bagus lagi itu secara karakter, performanya Aisyah Nuradatau juga ya naik juga gitu kan dalam memerankan Dara gitu. Nah di sini karena masih dalam naungan sutradara yang sama gitu dan filmnya juga merupakan sequel, di sini Gina Esnur masih mencoba mengangkat sebuah permasalahan modern dan mengajak kita untuk melihatnya dari kacamata anak-anak muda gitu, atau biasa kita sebut mungkin Gen Z kali ya, atau Gen Z gitu. Jadi gue lihat beberapa film sebelumnya kayak Like and Share, bahkan juga Dua Garis Biru, itu ya kedua film itu tuh ada di lingkup yang sama gitu ya, permasalahan modern tapi di anak-anak muda gitu. Dan di sini permasalahan yang coba diangkat adalah soal early parenting. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi bahwa film ini tuh mencoba mengangkat permasalahan modern lah ya, yaitu MBA gitu kan, dan early parenting. Di sini kita tidak hanya melihat parenting itu dari kacamata Bima dan Dara gitu, tapi di sini kita juga diajak untuk melihat parenting dari orang tua mereka gitu. Dan seperti yang juga udah kalian tahu kalau udah nonton yang pertama, keluarga Dara dan keluarga Bima itu memiliki latar pendidikan yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi dua hal itu menghasilkan juga cara berpikir yang beda gitu kan. Persepsi yang berbeda lah dari masing-masing orang gitu kalau misalnya dalam melihat suatu masalah. Kita masih bisa melihat keluarga Bima ini masih keluarga yang mungkin secara ekonomi menengah ke bawah gitu kan, dan juga secara agama juga mereka masih konservatif. Dan di sisi lain ketika kita melihat keluarga Dara ini berasal dari orang kaya ya, orang menengah ke atas lah ya bisa disebut. Yang gue lihat sih ya keluarga mereka tuh keluarga ekonomi menengah ke atas gitu, beda sama, bertolak belakang malah sama keluarga Bima gitu kan. Dan permasalahan tersebut menurut gue di dalam film ini dijawab dengan cara yang ya cukup realistis dan solutif untuk kedua keluarga tersebut dan untuk mereka berdua, yaitu Bima dan Dara. Dan mungkin bisa dibilang solusi dalam film itu bisa relate lah dengan penonton-penontonnya gitu. Menurutmu arti jadi seorang laki-laki itu seperti apa sih?
Nah, gue ngerasa Gina Esnur dalam film ini, dia ingin mencoba melawan sedikit demi sedikit paham-paham patriarki yang mungkin masih menjalar di laki-laki zaman sekarang, walaupun sudah masuk generasi Z atau Gen Z gitu. Jadi kalian kan pasti pernah dengar lah ya omongan-omongan seperti laki-laki ini harus mimpin keluarga, laki-laki ini harus menaungi istrinya, menafkahi istrinya, laki-laki harus bertanggung jawab pada anak dan segala macam gitu. Intinya laki-laki ini harus semuanya gitu kan, harus mimpin keluarga, harus mengantar keluarga dan semacamnya dan sebagainya gitu. Jujur gue tidak melihat Gina Esnur menolak semua pernyataan itu. Dia mencoba memberikan sebuah persepsi baru yang dimana konsep berkeluarga zaman sekarang ini udah beda sama zaman dulu gitu. Mungkin di zaman dulu patriarki ini masih sangat kuat gitu, masih sangat berpengaruh gitu kan. Di sini ada satu elemen yang gue bener-bener suka dalam film ini, yaitu evolusi karakter Bima dan Dara dari film pertama sampai film keduanya. Bener-bener kerasa banget, jadi kayak ketika lu nonton film pertama kan sudah merasakan lah ya karakter arc Bima dan Dara dari act awal film sampai act terakhir film gitu. Dan di sini mereka memiliki perjalanan yang berbeda gitu. Kalau misalnya di film pertama mereka dulunya anak SMA, terus begitu, terus tiba-tiba jadi orang tua. Kalau di film yang sekarang, kita akan melihat mereka ketika sudah menjadi orang tua gitu. Jadi di sini fokusnya adalah parenting terhadap anak gitu di usia muda. Dan mungkin Gina Esnur juga ingin menambahkan lewat film ini kalau parenting itu juga bisa dipelajari sejak muda, terlepas dari kalian ini sudah nikah atau belum gitu. Salah satu elemen yang paling gue suka dari film pertamanya adalah level tense yang bisa diberikan oleh Gina Esnur terhadap penontonnya. Kalian semua tahu lah ya, adegan puskesmas itu menurut gue tuh klimaksnya dari film itu gitu. Narasinya kuat, skenarionya juga bagus, di situ tuh tense-nya juga gila banget gitu. Kuat banget lah itu omongan-omongan dari ibunya Dara, terus juga dari ibunya Bima. Itu semua ngadu di situ, itu kuat lah ya tense-nya. Nah, di film keduanya, Gina Esnur masih bisa mempertahankan level tense itu. Bahkan dia bisa naikin lebih tinggi lagi. Skenario-skenario dan narasi-narasi yang disajikan itu juga kuat gitu menurut gue dalam mengangkat topik parenting ini. Gue juga mungkin harus bilang kalau film ini menurut gue gak cuma bisa ditonton oleh anak-anak remaja gitu, gak cuma bisa ditonton oleh anak-anak muda. Film ini juga diperuntukkan untuk orang-orang tua gitu. Jadi entah kenapa film ini ngingetin gue sama film Aftersun gitu. Film Aftersun ini bisa ditonton oleh anak, bisa ditonton oleh orang tua gitu. Karena di dalam film itu kita akan melihat dari dua perspektif gitu, antara orang tua dan anaknya. Itu juga terjadi dalam film ini. Maka dari itu gue bisa bilang kalau film ini juga layak ditonton untuk orang tua. Terutama mungkin orang tua yang anaknya baru menikah di zaman sekarang gitu. Di film kedua ini, menurut gue Gina Esnur masih bisa ngembangin tema awal dari film-film ini, yaitu parenting. Dan di film kedua ini, Gina Esnur bisa membawa topik tersebut ke level baru, level yang berbeda dari film pertamanya gitu. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, Gina Esnur menyajikan narasi-narasi yang realistis dan relate dengan zaman sekarang gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, Gina Esnur melalui narasi-narasinya bisa memberikan solusi yang menurut gue cukup bagus dan relate dengan keadaan zaman sekarang. Buat kalian yang nanti bakal nonton film ini, gue mau ngingetin aja. Ada satu cameo kecil dari salah satu karakter penting dari film Gina Esnur sebelumnya. Karakter ini muncul di adegan akhir film dan kalau misalnya kalian sudah nonton film Gina Esnur sebelumnya, karakter ini masih menggunakan baju yang sama, memiliki background yang sama, dan sepertinya juga masih memerankan karakter yang sama gitu. Hanya saja dia di dalam film ini tidak disebutkan secara langsung. Nih gue ngerasa udah kayak Marvel aja ya, satu karakter ketemu dengan karakter lain dari film lain gitu. Oke, mungkin itu aja review gue untuk film Dua Hati Biru. Jujur gue pribadi sih suka lah ya sama filmnya, walaupun gue juga nggak nyangka kalau film ini tuh ada gitu. Gue nggak nyangka kalau Dua Garis Biru itu bakal dibikin sequel. Tapi ketika gue nonton, ternyata ceritanya ini masih bisa dilanjutin dan dikembangin secara bagus oleh Gina Esnur. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.